Bicara tentang kasih adalah bicara sesuatu yang sangat esensi sekali dalam kekristenan. Tetapi saudara, pada waktu yang sama bahwa gereja begitu banyak mengkhianati tentang kasih. Saudara, bicara kasih justru kemunduran, dan juga kalau saya mau berkata bahwa kesenjangan-kesenjangan itu justru di dalam gereja terjadi sedemikian rupa. Gereja merupakan kelompok yang tidak terlalu besar, tetapi kadangkala kasih di antara teman-teman kita, di antara saudara kita itu tidak kita rasakan. Berapa banyak orang sering berpendapat, ngapain di gereja, kalau di gereja toh orang masih saling egois. Tapi saya percaya, saudara-saudara, yang ada di tempat ini lewat pembinaan, hamba-hamba Tuhan di sini, saudara nggak seperti itu. Tapi mari kita bersama-sama bercermin lewat firman Tuhan sore hari ini, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Sore hari ini kita bicara tentang loving each other, bagaimana kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan. Nats yang diberikan saya adalah dari Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13. Kita membaca 2 ayat saja, saudara-saudara. Ayat 34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi saya ulangi lagi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang bicara, semua orang bukan hanya yang percaya, tapi semua orang yang ada di luar sana akan tahu kamu dan saya adalah murid-murid Kristus, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, saya percaya kalau saya mengundang saudara salah satu untuk menjelaskan bagian ini, saya yakin tidak perlu komentari, nggak perlu mengeksposisi, saudara akan bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengatakan jikalau kamu saling mengasihi, orang lain akan tahu. Dia tidak tanya agamamu, dia tidak tanya tentang gerejamu, tapi dia langsung tahu bahwa kamu adalah murid Kristus. Nah, saudara-saudara, kira-kira pertengahan tahun lalu ketika pandemi pada puncak-puncaknya setelah habis lebaran, saudara masih ingat ya. Jadi semua kembali tertutup. Nah, saudara, begitu banyak hamba Tuhan tidak berani pergi pelayanan kemana-mana gitu ya saudara. Dan puji Tuhan selama pandemi, saya mengatakan puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk begitu banyak diundang gereja-gereja untuk live streaming. Selalu mengatakan begini, Pendeta Theo berani datang, saya berani. Tapi ada 2 hal yang saya tanyakan. Pertama, saya boleh naik Grab enggak? Atau yang kedua, gereja sediakan saya transportasi untuk jemput saya. 90% gereja takut pasti sediain jemputan, termasuk sini tadi sediain jemputan saudara-saudara ya. Tapi hari itu saudara-saudara saya naik Grab dari daerah Selatan. Dan saudara itu sore-sore ketika saya kemudian naik Grab, saya tunggu lama dan kemudian muncul. Waktu saya masuk, drivernya seorang anak yang masih muda saudara. Waktu saya masuk, saya mengatakan selamat sore Pak, dia katakan selamat sore. Sambil kata-kata itu terbata-bata. Saya agak curiga ada apa itu. Kemudian ketika saya duduk sementara mobil jalan, dia rupanya menangis saudara. Dia menangis keluar air mata. Waduh, saya ada apa ini? Saya bukan nyakitin dia sebelum ngomong dia udah nangis. Wah, untungnya laki-laki. Kalau cewek saya akan semakin saudara gemetar gitu kan. Lalu di tengah-tengah nangis kemudian saya tanya, Pak, ada apa Pak? Kok Bapak sepertinya menangis? Nah, saudara tahu lalu dia singkat cerita dia katakan begini, Pak, Bapak penumpang saya yang pertama dari kemarin. Saya nggak dapat penumpang Pak. Saya nggak dapat menumpang nggak apa-apa Pak. Tapi saya di rumah, saya punya anak yang baru lahir kira-kira 5 bulan. Jadi anak itu diberikan pada masa pandemi itu. Dia menangis keluar air mata nggak bisa tahan. Dan dia katakan di rumah sudah tidak ada susu. Di rumah istri saya beberapa hari cuma memasak singkong. Bayangkan di Jakarta dia masak singkong. Lalu dia cerita banyak. Jadi saudara-saudara di tengah kondisi itu, lalu dia mengatakan, Pak, kalau boleh Pak, Bapak nanti boleh nggak bayar saya dengan cash? Saya mau buat beli susu buat anak saya. Tenang Pak, saya akan bayar Bapak dengan cash. Lalu dia minta di cancel, yang pakai tadi yang pakai OVO, saudara-saudara. Lalu kemudian ketika saya mendekati rumah, saya tinggal di Alfa Indah pada waktu itu, belum pindah di rumah saya sendiri, sedang renovasi. Kemudian sampai di satu supermarket, saudara saya bilang, Pak, Bapak boleh berhenti sebentar?
Lalu saya turun, saya membelikan susu dan sebagainya, saya berikan kepada dia dan sambil saya bayar. Saudara, saya tidak tanya dia orang Kristen atau apa, tapi ketika dia mengatakan, Pak, Bapak pasti orang Kristen ya Pak. Dari mana Bapak tahu? Saya bilang, saya juga orang Kristen Pak, dia bilang. Saya juga orang Kristen, tapi ada 1000 orang Kristen. Baru hari ini saya ketemu orang Kristen yang saya langsung bisa tahu Bapak orang Kristen. Saudara, dalam situasi seperti sekarang ini saya kira tidak sedikit anggota gereja yang saat ini sedang mengalami kesulitan akibat pandemi. Saudara, kita tentu memerlukan banyak pertolongan. Tetapi mungkin mereka sendiri tidak tahu harus datang kepada siapa. Ketika mereka datang ke gereja atau mereka menelpon gereja, gereja tidak menanyakan kondisinya. Pada waktu itu saya beberapa kali naik Grab dan selalu menceritakan, saya tanya ketika namanya Kristen, saya tanya, Bapak ada di gereja mana? Dan mengatakan, saya ada di gereja ini, tapi saya sudah sekian gak pernah datang ke gereja. Bahkan udah 1 tahun saya tanya, Bapak dicari gak ke gereja? Enggak Pak, makanya saya gak ke gereja lagi. Orang seperti saya mana ada yang cari sih Pak? Saya hanya seorang sopir, saya mau mati dan tidak juga gak ada yang tahu Pak. Nggak ada cerita macam-macam. Bahkan dia mengatakan saya datang ke gereja di tengah kesulitan. Saya mau berbicara dengan majelisnya sibuk. Saya mau ngomong dengan pendetanya juga sibuk dan sebagainya. Saudara, fenomena seperti ini saya duga telah terjadi di dalam masyarakat gereja sekarang ini. Di antara sesama anggota tidak saling mengenal. Saudara, adalah sesuatu yang sekarang ini, masa ini adalah masa seperti pemurnian. Satu pemurnian, apakah gereja masih bisa disebut gereja hari ini jikalau bahwa gereja itu sudah kehilangan esensinya. Nah saudara, apa esensi gereja itu? Saya mau katakan begini saudara, tidak peduli sebesar apapun sebuah gereja dan berapapun banyaknya orang-orang yang kebaktian di sana. Ketika kasih terhadap saudara seiman tidak lagi hidup di dalam gereja, gereja tidak dapat disebut gereja karena kasih adalah tanda utama di dalam gereja. Jikalau gereja masih ada pengkotak-kotakan, masih ada pembiaran terhadap orang-orang yang sulit, masih ada saling kecemburuan, masih ada saling memfitnah, sakit hati, bahkan di antara sesama rekan kerja, maka jangan sebut itu gereja. Sebesar apapun, jikalau gereja itu sudah kehilangan esensinya, yaitu kasih, maka gereja nggak boleh disebut gereja lagi. Tetapi bukankah ini menjadi ironi gereja hari ini? Gereja bicara terlalu banyak tentang kasih, tetapi di dalamnya pertengkaran terjadi, pembiaran terjadi, ketidakpedulian terjadi. Maka saudara, esensi ini saya rasa inilah di akhir zaman benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Benar apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat-surat pastoral. Bahwa orang Kristen semakin kehilangan esensi yang penting, yaitu tentang kasih, karena lebih mengasihi diri sendiri. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, saya tawar sama pendeta ini, boleh nggak saya menyampaikan yang lain? Karena ketika saya menyampaikan ini, saya sendiri sedang ditampari. Saya sebagai pendeta, bahwa ternyata masih jauh dari harapan itu. Tetapi di saat seperti itu justru saya mengoreksi. Jikalau saya diselamatkan oleh kasih Allah yang besar, apakah kasih Allah yang besar itu menyelamatkan saya pada waktu yang sama? Itu kasih yang akan menyelamatkan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab itu mengajarkan kita tidak hanya untuk mengasihi, Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Tidak peduli siapapun dia, Alkitab mengatakan jangkauan kasih itu kepada semuanya. Termasuk kepada musuh-musuh kita. Termasuk kepada orang yang oposisi dengan kita. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan sebagai objek kasih dari orang-orang Kristen atau orang-orang percaya. Maka saya mengatakan objek kasih ini adalah objek kasih yang sangat inklusif. Artinya berlaku kepada semua orang. Walaupun demikian, inklusivitas kasih tidak menyediakan prioritas kasih. Jadi keduanya tidak perlu dikontraskan seolah-olah bertentangan. Iya, perintah Allah inklusif. Kasih itu kepada semua orang. Tidak peduli siapa dia. Tetapi pada waktu yang sama, Alkitab juga mengajarkan bagian ini, saya menyelidikinya. Alkitab yang sama mengajarkan bahwa karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, perhatikan, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita
berbuat baik kepada semua orang, tetapi, perhatikan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perintah Allah clear. Kasihilah semua manusia. Inklusif. Tetapi pada waktu yang sama Alkitab mengatakan, terutama lebih dulu kasihi saudara-saudara seimanmu dulu. Segerejamu dulu, orang-orang terdekatmu dulu. Semangat yang sama diusung oleh jemaat mula-mula yang mau berbagi kepada sesama anggota. Sehingga Alkitab mencatat ini menjadi satu role model gereja mula-mula. Dan banyak gereja ingin meniru role model dari gereja mula-mula ini. Dan selalu yang ditekankan adalah tentang pemuritan. Saudara, saya tahu pendeta Roni sangat orang yang dipakai Tuhan di dalam pemuritan. Tetapi saya percaya juga dia bergumul dalam bagian ini. Karena salah satu ciri seorang murid Kristus, dia menghidupi kasih itu. Bukan hanya berkomitmen terhadap gereja, bukan hanya berkomitmen terhadap firman. Orang tahu siapa dia. Seorang murid Kristus adalah kasih. Saudara-saudara, apakah ini berarti bahwa kasih Kristiani itu adalah kasih yang eksklusif? Kasih yang hanya terbatas pada kelompok sendiri? Tidak, saudara. Nasihat dan praktek hidup di atas bersumber dari perintah Allah sendiri. Dari perintah Kristus sendiri. Mari kita perhatikan di dalam bagian ini. Di dalam teks kita hari ini, saudara-saudara, apa yang dikatakan? Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi satu sama lain. Seperti dia telah mengasihi mereka sehingga dunia akan tahu bahwa mereka benar-benar murid Tuhan. Jadi perintah Allah clear, Tuhan ngomong, kamu sesama anggota yang dekat ini saling mengasihi dulu. Ketika bicara kasih berarti bicara tentang berbagi sesuatu, memberi sesuatu. Entah itu barang, entah itu perhatian, entah itu pengampunan, entah itu apapun. Tetapi ada sesuatu yang dia lepaskan dari dirinya. Karena adanya satu kebutuhan dari orang-orang itu sesama anggota tadi. Nah saudara, dari caranya menjadikan perintah ini sebagai tanda bagi orang luar untuk mengenali identitas kita. Ayat 35a mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu. Semua orang akan tahu. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa perintah ini berbeda dengan perintah untuk mengasihi yang lain. Misalnya mengasihi semua orang atau musuh-musuh kita. Jadi perintah Allah ini diberikan ada sesuatu urgensi. Ada urgensi dari teks ini. Kenapa perintah ini harus diberikan? Ada prioritas di sana. Iya, Kristus perintahkan kita mengasihi semua orang termasuk musuh kita. Tapi ada urgensi di sana. Yaitu terutama, lihatlah orang-orang di sekelilingmu dulu. Dan di sana juga ada prioritas. Itu sebabnya, saudara-saudara, sore hari ini saya ingin membagikan 3 hal. Kenapa ini menjadi sesuatu yang urgent? Kenapa kasih ini harus diberikan kepada prioritas, kepada sesama anggota lebih dulu. Yang pertama kalau kita perhatikan saudara, bahwa mengasihi merupakan sebuah perintah. Semua juga tahu ya, kasih ini perintah. Poin ini sekilas terlihat begitu biasa. Alkitab memang memberikan begitu banyak perintah untuk saling mengasihi. Tadi laku dari awal sampai saya membagikan firman Tuhan berisi tentang kasih. Tetapi mengapa kita perlu menegaskan kembali di sini? Jawabannya sederhana. Karena kita seringkali tidak benar-benar memahami kebenaran ini yang sederhana ini. Perintah Allah jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Lalu saudara ditanya, saudara mengasihi Tuhan? Saya yakin, jangan ragukan dong. Tetapi saudara tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ saudara. Jika kita benar mengasihi, saudara. Kalau jika mengasihi merupakan perintah, hal itu berarti bahwa mengasihi adalah sebuah tindakan. Bukan hanya perasaan, tetapi diupayakan. Bukan hanya muncul secara spontan. Dan wujud ketaatan bukan sekedar kebiasaan. Ini bukan hanya masalah perasaan. Rasanya aku mengasihi Tuhan deh. Rasanya saya mengasihi gereja deh. Rasanya saya mengasihi hamba Tuhan saya deh. Enggak.
Tetapi ini sesuatu yang dilakukan bukan secara spontan, tetapi diupayakan. Spontan itu artinya begini, saudara tiba-tiba lihat pendeta Roni di jalan kehabisan bensin, gak bawa duit, gak bawa dompet, gak bawa apa-apa. Saudara spontan, saya mengasihi hamba Tuhan saya beliin bensin. Itu namanya spontan, betul? Tetapi yang namanya diupaya, saudara bisa mendatangin dia. Kira-kira pendeta Roni, saya tahu beberapa hari ini kamu cukup gelisah. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saya mau berkata pendeknya, kasih itu aktif, bukan pasif. Jika mengasihi merupakan perintah, hal itu juga berarti bahwa mengasihi merupakan kewajiban, bukan pilihan. Dan kewajiban di sini tentu saja tidak boleh disamakan dengan keterpaksaan. Jadi ada orang yang melakukan kewajibannya tanpa terpaksa. Tetapi saudara sebaliknya ada orang yang dipaksa untuk melakukan kewajibannya. Bahwa ini adalah konsekuensi logis. Saudara tahu konsekuensi logis kalau saudara makan ya kenyang. Kalau saudara minum ya hilang haus. Jadi enggak boleh dipaksa gini, makan sudah 1 gunung Krakatau dipaksa, kamu kenyang dong gitu. Enggak bisa. Ketika saya mengalami hadirnya kasih Kristus, maka konsekuensinya kasih Kristus yang hadir di dalam hidup saya itu akan meluber ke sekitar saya. Orang lain merasakan kasih itu. Saya tidak perlu dipaksa, saya tidak perlu disuruh, tidak sesuatu yang spontan, tetapi saya mengupayakan di dalam bagian itu. Nah, saudara-saudara, maka perintah ini semua orang Kristen tahu bagian ini. Tetapi menjadi sesuatu yang urgent gak di dalam hidup kita? Menjadi sesuatu yang kita upayakan gak? Menjadi sesuatu yang kita benar-benar kerjakan gak? Apakah pemuritan yang terjadi di dalam gereja itu hanya membawa kita diisi secara kognitif? Hanya membuat kita bisa kumpul-kumpul punya teman? Tetapi kasih itu tidak pernah hidup. Maka itu bukanlah pemuritan. Yang kedua, saudara-saudara saya melihat di dalam bagian ini. Yang kedua adalah bahwa mengasihi memiliki standar atau patokan. Jadi bukan menurut kita. Oke, perintah saya tahu, saya mau mengasihi. Tapi kasih yang mana yang Tuhan perintahkan? Saudara perhatikan bahwa konteks ayat ini dibicarakan Tuhan, yaitu menjelang adanya perjamuan malam terakhir. Nah pada perjamuan terakhir, Yesus memberikan perintah ini kepada murid-muridnya. Yaitu dikatakan apa saudara-saudara? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah ini disampaikan oleh Tuhan Yesus di saat mengadakan perjamuan malam. Nanti kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya sampai kemudian Yesus naik ke atas kayu salib. Saudara perhatikan ada kata perintah baru. Jadi perintah mengasihi ini adalah perintah yang berbeda dengan perintah yang sebelum-sebelumnya. Perintah yang baru, bila ada perintah yang baru, saudara tanya, mana yang lama? Yang lama jelas di sana di dalam Imamat 19, saudara-saudara ayat 18 berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, lalu apa perbedaan antara perintah yang baru dengan perintah yang lama ini? Perintah yang lama didasarkan pada kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada posisi orang itu yang kita kasih. Inilah kasih minimum. Jadi saya misalnya mengasihi Pak Roni, saya berdasarkan standar saya. Apa yang bisa saya beri? Artinya kasih seperti ini tidak lebih daripada kasih kepada diri saya. Kalau saya bisa ini, saya cuma bisa itu. Tetapi sedangkan perintah baru mengatakan, kasihilah saudaramu seperti aku telah mengasihi kamu. Nah saudara, pada perintah baru, perintah untuk mengasihi ini didasarkan bukan atas kemampuan kita untuk menempatkan diri pada posisi orang yang kita bantu, tetapi semata-mata karena kita mengalami kasih Kristus. Seperti apakah wujud konkret dari patokan ini? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan memperhatikan konteks ayat di dalam Yohanes pasal 13 secara teliti. Perhatikan konteks Yohanes 13. Sesudah mengasihi seperti Yesus berarti mengasihi saudara seiman sampai tuntas.
sampai pada akhirnya. Nah, seluruh kisah dan percakapan di dalam Yohanes pasal 13 itu dimulai dengan kalimat di dalam ayat 1b begini. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saudara ingat peristiwa orang Samaria yang baik hati? Yang dikasihi oleh orang Samaria itu siapa? Boleh dikatakan orang yang memusuhi dia. Orang yang selama ini menganggap dia kafir, memusuhi dia, tidak peduli dan selalu barangkali meludah. Tetapi dia sekarang menolong, perintah lama kasihi. Cuma dia dirampok, dipinggirin, ditolong. Itu sudah bagus bukan? Tetapi ketika dipinggirkan, diobati, lalu diberikan keledainya saja. Itu udah luar biasa. Tetapi belum tuntas. Dia tidak berdaya, diberikan keledai, mau kemana? Tapi diantarkan sampai ke balai pengobatan. Kalau hari ini puskesmas kali ya. Dibawa ke puskesmas. Sampai ke puskesmas karena dia mungkin pingsan, tidak berdaya, dia tinggal. Itu sudah orang luar biasa. Musuhnya, orang yang memusuhi dia, yang menjelek-jelekan dia. Ditolong sampai sana. Tapi orang Samaria masih ngomong apa? Kalau sampai dia punya kebutuhan-kebutuhan yang lain, aku jaminannya, aku akan datang. Inilah yang namanya, saudara, apa? Menolong sampai kesudahannya, sampai tuntas. Sampai tuntas. Saudara, kasih bagi Yohanes adalah kesediaan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain, meskipun untuk itu dia harus mengorbankan apa yang dimilikinya. Bahkan nyawanya sendiri. Inilah kasih pada tingkat maksimum. Biasanya kita ini hanya menolong begini. Mendoakan, memberikan sumbangan. Selesai itu sudah. Kita nggak akan pernah tanya lagi. Bagaimana keadaanmu? Saya percaya pendeta Roni mengajarkan pemuritan adalah caring. Itu dia sampai tuntas. Dan ini yang tidak ada di dalam gereja, maaf saya harus katakan. 25 tahun saya full time di gereja, saya memperhatikan seringkali pertolongan-pertolongan itu tidak sampai tuntas. Tidak sampai tuntas, termasuk pengampunan. Hanya mengasihi, memaafkan kita cuma sampai di bibir saja. Besok berantem lagi dan memusuhi, gak pernah mau terima pendapatnya. Saudara, perhatikan di sini, yang ditekankan di sini adalah konsistensi, tidak peduli apapun yang terjadi. Itu maksimum. Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Semua ini tidak pernah membatalkan kasihnya kepada dua orang ini, kepada muridnya. Saudara, sebelum Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, ia tahu bahwa segala sesuatu telah diserahkan oleh Bapa di dalam tangannya. Tetapi justru dengan tangannya ini, dengan tangan yang penuh kuasa ini dia bisa mencelakai Yudas, bisa mencelakai Petrus, bukan? Tetapi dengan tangannya yang penuh kuasa ini, dia tidak memakai terhadap orang yang melawannya untuk mencelakainya. Tetapi justru sebaliknya, ia pakai untuk melakukan pencucian bagi murid-muridnya. Satu tindakan yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun, suatu pekerjaan yang rendah, yang bahkan budak Israel pun tidak melakukannya. Hanya orang kafir yang melakukannya. Jadi saudara, mengasihi seperti Yesus berarti merendahkan diri untuk melayani saudara seiman kita. Bukan kebetulan kalau konsistensi kasih Yesus ini dikaitkan dengan tindakan pembasuhan kaki. Yesus bahkan menetapkan tindakan itu sebagai teladan yang harus diikuti. Sama seperti aku telah melakukannya, demikian engkau harus melakukannya. Maka di sini kita melihat bukti kasih tersukar adalah melepaskan semua kelebihan dan kebanggaan demi melayani orang-orang yang kelak pasti mengecewakan kita. Saudara, saya memiliki seorang yang sama-sama belajar teologi. Pada waktu saya dulu masih mahasiswa, saudara. Si mahasiswa ini tidak pernah respect dengan saya. Dengan berbagai macam, saya dulu ini pendiam, kecil, hidup, pernah saya bilang. Saya sering dibully, saudara. Nah, kebetulan saudara suatu kali, ini saudara-saudara belum lama ini di masa pandemi,
Karena sekarang jadi ketua alumni. Nah dia mengalami kesulitan. Mengalami satu kesulitan dan saya tahu dia harus ditolong. Sudah malam-malam, saya tidak tahu alamatnya di mana rumahnya. Tapi saya hanya tahu dari satu teman bahwa alamatnya di daerah sini. Dan saudara, saya nggak punya kendaraan. Malam itu saya ajak anak istri saya. Kamu temani saya yuk, kalau anak tok saya tinggal, saya nggak tega, anak perempuan masih SMP. Saya ajak istri saya, maka saya bertiga pergi. Saudara tahu, pada waktu saya pesan Grab itu mengatakan, Pak boleh nggak pakai aplikasi? Saya bilang, emang jauh ya? Ini jauh Pak. Ya udah, Bapak berangkat bayar dulu aja, 200.000. Kaget saya, setelah saya cek benar 200-an. Nah kemudian sampai sana, sudah malam macet sekali, daripada nanti saya cari taksi, ternyata memang jauh sekali. Di peta nggak ada, saudara-saudara, saya juga nggak tahu itu. Jin dibuang di sana juga nangis-nangis itu, saudara ya. Saya sampai sana, udah jam 9:30, saya mendoakannya. Dan saya naik Grab itu PP 500.000. Nah, namanya istri, saudara, istri saya ya dari suku tertentu suka hitung-hitungan masalah angka, bukan? Ya, untung rugi ya, saudara ya. Lalu dia bilang gini, itu enggak salah, dia bilang gitu. Lo enggak salah, kita hanya datang berdoa, lihat dia, nengok, anterin dia ke rumah sakit. Kita naik Grab 500.000 loh. Salah sih, saya bilang gitu. Emang kamu dekat sama dia? Kalau istri saya tahu saya dekat dengan dia nggak akan komplain. Dia tahu saya nggak dekat dengan dia, saudara-saudara. Enggak sih. Kalau kamu lakukan. Saya bilang sama dia, kalau kita menolong dengan sesuatu yang mudah, apakah itu bisa dinamakan satu bentuk perhatian? Saya bersyukur istri saya seorang awam. Dari situ dia belajar, iya juga sih. Pelayanan ini tidak dinilai oleh majelis, oleh siapapun. Tapi kita lakukan, ada dua pribadi yang menilai, Tuhan dan setan. Saudara tahu yang saya katakan di sini? Bukti kasih tersukar, ketika saudara harus melepaskan semua kelebihan dan kebanggaan demi melayani orang yang jengkelin saudara. Dan kalau saudara lepaskan itu seperti pernah Tuhan ngomong dalam perumpamaan, seperti melepaskan mutiara ke babi gitu saudara. Tetapi perintah Tuhan jelas. Maka saya bilang, boleh nggak saya nggak khotbah ini? Ini sesuatu yang berulang-ulang gagal dilakukan orang Kristen. Kenapa gereja nggak bertumbuh? Kenapa banyak program nggak jalan? Kenapa ini itu nggak jalan? Karena di dalamnya masih ada pembanggaan diri, tidak rela melepaskan kalau temannya itu sukses. Kalau temannya itu berhasil, kalau program ini berhasil, tidak rela melepaskan itu. Saudara ingat, perintah ini diberikan menjelang Yesus mati. Suatu kata-kata diberikan terakhir itu wasiat, gitu bukan? Betul nggak? Betul? Saudara liatin saya kok melotot, jadi takut saudara ya. Wangsit orang Jawa bilang, kata-kata terakhir itu kalau gak dilakukan bawa sial gitu kan saudara ya. Maka berupaya kita melakukannya. Tetapi bukankah ini juga yang direduksi oleh banyak anak-anak Tuhan? Baginya kasih ya kasih. Kalau kasih yang saudara lakukan sama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, lalu mana yang murid Tuhan dan mana murid yang lain? Untuk kita menjadi murid satu institusi sekolah aja beda kok. Mana murid yang di dalam public school dan murid swasta yang bayarnya mahal. Kualitasnya pasti beda. Bukankah saudara dan saya ditebus dengan kasih yang mahal? Amin. Amin saudara. Ini bukti kasih tersukar adalah ketika kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang jengkelin kita. Ketika kita harus mengasihi, menolong orang yang selama ini merugikan kita. Ketika kita harus mendukung satu program yang memang kita nggak suka. Tapi itu programnya Tuhan. Saya harus dukung. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara. Yang ketiga, dia bukan hanya perintah, dia punya patokan. Yang ketiga, dia punya tujuan. Saudara, perintah untuk saling mengasihi saudara seiman, sekilas terlihat terlalu internal. Benar? Ini eksklusif. Kesan yang ditangkap mungkin malah eksklusif di sini. Kurang memedulikan orang lain. Kesan ini akan lenyap ketika kita mengamati tujuan di balik perintah ini. Kalau cuma mengasihi sesama anggota pemuda di KPM, kayaknya
kayaknya eksklusif. Tetapi bayangkan kalau ini saya hitung 25 sampai 30 yang di depan saya. Benar-benar menghidupi kasih Kristus. Orang di luar akan melihat ada kekompakan, ada kerjasama, ada saling penerimaan, ada saling begitu banyak. Bukankah orang akan melihat di sana? Tetapi ini tujuannya, saudara. Alkitab berkata apa tadi? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dari mana kamu tahu murid Tuhan? Kalau kamu saling mengasihi. Dari mana pemuritan di gereja ini berhasil? Jikalau semua anggota-anggotanya. Saya dulu menulis tentang skripsi tahun 97 tentang discipleship making church. Saya diketawain banyak orang, saudara. Waktu itu pemuritan belum booming. Saya mesti beli buku dari luar negeri semua. Indonesia belum seperti ini. Dan yang membimbing saya sudah meninggal. Pada waktu itu dia mengatakan begini, ngapain kamu nulis pemuritan? Ini sesuatu yang gak mungkin dia kerjakan di gereja. Lalu salah satu poin yang saya tulis di sana adalah, bukti seorang murid adalah memiliki komitmen terhadap kasih Kristus yang orang Jawa bilang diejawantahkan di dalam kehidupannya. Kalau dia murid pasti mewarisi gurunya yang diberikan yang terbesar, yaitu kasihnya. Dan lalu dosen itu mengatakan, oke, kalau gereja melakukan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena yang terkonsep di dalam pikiran dosen saya almarhum itu adalah pemuritan yang seringkali terjadi di gereja hanyalah Bible study. Hanya kumpul-kumpul, kekompakan, rekreasi bareng, makan bareng, kompak. Tapi enggak ditanya, di rumah kamu beras masih ada stok enggak? Kamu bagaimana pergumulanmu? Sampai seumur gini kamu belum pernah pacaran, ada perlu enggak yang saya tolong? Enggak ada. Yang ada diceng-cengin kalau enggak dapat-dapat gitu kan, dibully kan? Enggak boleh. Salah satunya, pemuritan itu adalah terlihat daripada bagaimana kehidupan si murid itu. Nah, saudara, dunia di sana akan melihat, tidak peduli kamu anggota gereja mana, tidak peduli kamu ikut program apa, tidak peduli. Baginya orang itu melihat kepedulianmu kepada mereka. Nah, saudara, maka kalau saudara perhatikan, sebelum memberikan perintah ini, Yesus sudah menginformasikan tentang kematiannya. Di dalam pasal 13 ayat 31 sampai 33, dia bahkan menandaskan bahwa ke tempat dia pergi, yaitu ke kayu salib dan surga, murid-muridnya belum bisa berada di sana. Nah, Yesus mengatakan begini, jika aku sudah pergi, dari mana orang tahu bahwa kamu itu muridku? Saudara pernah lihat gini enggak? Saudara tahu pengkhotbah, saudara pasti undang-undang pengkhotbah banyak kan? Saudara tahu gayanya dia itu dari mana gitu kan? Betul ya? Ini muridnya siapa gitu kan? Misalnya dulu saya punya teman tuh, ya kalau mungkin batuk-batuk suaranya menggelegak-gelegak tuh pasti dari STT itu gitu kan, saudara ya. Kalau dia banyak ngelucu itu pasti muridnya itu gitu. Nah, ketika orang itu dosennya sudah nggak ada, dia masih memiliki ciri. Jika sang guru pergi sendiri, Yesus mengatakan orang akan tetap kenal siapa kamu, siapa kamu. Bukankah selama ini semua orang mengenali mereka murid-murid itu karena kebersamaan mereka dengan Yesus? Kalau Yesus sudah pergi, dari mana orang tahu Petrus, Yohanes, Yakobus itu pernah belajar dari Yesus? Amin. Sang guru ternyata telah menetapkan sebuah tanda lain, saling mengasihi seperti mereka telah dikasihi oleh guru mereka. Dengan kata lain, saudara-saudara, tubuh fisik Tuhan mungkin selama ini tidak dipandang. Orang gak pernah lihat wujud Yesus dalam hidup kita. Tapi perbuatannya, kasihnya terlihat di dalam hidup kita. Kasihnya masih dapat dilihat, dirasakan oleh orang lain. Waktu kita bertemu dengan orang mungkin gak tahu Yesus itu seperti apa. Tapi paling tidak, dia tahu perbuatan dari murid-muridnya. Saudara-saudara, kasih mendorong anak-anak Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi orang lain di tengah kesulitannya. Tetapi terlebih dulu kalau itu sudah dibiasakan, dipraktekkan di dalam lingkungannya, maka itu akan menjadi gaya hidup. Maka salah satu ciri seorang murid Kristus
gaya hidup kasih nampak dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, saya baru pindah ke rumah saya setelah rumah sendiri, setelah sekian lama pindah-pindah kontrakan, akhirnya Tuhan anugerahkan bisa beli rumah. Dan tetangga-tetangga saya itu rupanya depan saya ini adalah, saya nggak kenal dia seorang yang sederhana menempati jaga rumah gitu lah saudara. Jadi dia seorang sopir Grab menempati rumah bosnya. Rumah bosnya juga udah kumuh gitu. Waktu saya di situ, saya setiap pagi bangun itu 4:30. Maka saya buka pintu, saya lihat anaknya itu sudah pergi sembahyang, saudara. Luar biasa, kecil anaknya, baru kelas 4 SD. 4:30 udah keluar sendiri gitu. Jalan lumayan jauh ke tempat ibadahnya. Setelah itu, dia kemudian di teras itu belajar pakai handphone. Dia catat, dia sekolah negeri rupanya, dia catat. Nah sampai nanti jam 9, handphonenya itu diambil papanya untuk kerja. Gitu ya. Saya amati tiap hari. Saya sambil olahraga di teras di lantai 2 gitu. Saya amati lalu kemudian setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, pasti dia nggak punya laptop nih. Lalu saya bilang sama istri saya, yuk kamu lihat nggak? Kita nggak kenal dia. Tapi saya lihat hal yang perlu kita tolong. Lalu saya tanya, anak saya kebetulan ada 2 laptop. Satu laptop punya saya yang saya sudah beli lalu dia pakai dan dia laptop sendiri. Laptop dia sendiri ini disayang-sayang sama dia. Tapi dia lebih senang pakai laptop yang dari saya. Unik juga dia tuh. Lalu saya tanya begini, anak saya namanya Patrick, panggilan Triksi. Kamu mau mempraktekkan kasih Allah enggak? Apa Pi? Laptopmu yang satu kamu kasih adik itu. Enak aja Pi. Saya aja sayang-sayang kok. Justru yang kamu sayang-sayang itu kamu harus kasih. Bukankah Tuhan ngomong karena begitu besar akan kasih Allah akan dunia diberikan anaknya yang tunggal. Ini laptopmu gak tunggal loh, aku bilang. Saudara tahu, berat sih. Tapi kemudian, boleh gak? Papi nyerahin ya, boleh. Saudara, saya ke rumah itu dan disitulah saya juga menjadi satu alasan untuk kenalan. Sudah sekian lama saya kenalan dia. Laptop saya serahkan dia. Saudara, apa kesan pertama dia katakan? Sambil berkaca-kaca papanya ini nangis, Pak, sudah berbulan-bulan sejak masa pandemi. Kami berdoa. Allah kirimkan sebuah laptop untuk anak saya. Saya nggak kenal Bapak. Tapi saya tahu pasti Bapak bukan seagama saya. Saudara, satu tindakan kecil dan di rumah banyak nganggur. Tapi kalau ini menjadi gaya hidup kita, nggak terlalu berat untuk kasih orang yang nggak kenal. Biasa kita memberikan sesuatu, mengharapkan imbalan, entah apapun. Supaya dia hormat kita, supaya kita nggak digangguin, supaya rumah kita dijagain. Kan kita suka baik-baikin tetangga gitu, supaya nggak direcokin. Bener kan? Bener. Ya kan saudara ya? Nah tetapi ini perhatikan. Ketika kasih itu sudah dihidupi di dalam lingkungan kita, Yesus tahu ini akan menjadi gaya hidup keluar. Dunia hari ini sedang krisis kasih. Hari ini sudah mengangkat tema ini. Mari kita bereskan dari dalam dulu. Mari kita hidupkan kasih di dalam gereja ini. Sekarang di terang firman Tuhan, menjelang Jumat Agung dan Paskah, mari kita semua ingat bagian ini. Kita benar-benar menggumuli bagian ini. Gereja tidak dapat disebut gereja ketika kasih tidak lagi hidup di dalamnya. Karena tanda adalah sebuah gereja adalah kasih. Kalau tidak ada kasih, itu hanyalah satu perkumpulan. Perkumpulan di Holy Wing saja. Mereka begitu saling peduli dan akrab. Tahu ya saudara Holy Wing? Apalagi di dalam perkumpulan Holy Spirit. Masakan saudara tidak peka untuk bagian ini? Kasihilah seorang akan yang lain. Karena kasih itu perintah. Patokannya meneladani kasih Kristus. Kasih maksimum. Melepaskan sesuatu yang berharga kepada orang yang justru kadang-kadang tidak menghargai kita. Karena tujuannya supaya orang lihat Yesus yang tidak terlihat itu terlihat di dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala.